The True Martial World, Bab 81, Judul, Master Muda Ketiga. Kecepatan lari raksasa itu cepat. Dalam waktu singkat, Desa Lian dan orang-orang yang mengirim mereka menghilang di kejauhan. Yi Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Orang-orang di alam liar yang luas dengan mudah ditipu. Mereka sederhana tapi tidak baik, sebaliknya, mereka memperlihatkan semua kejahatan dan keburukan. Mungkin, itu adalah sifat manusia. Yi Yun berhenti memikirkannya saat dia melihat pemandangan yang melewatinya. Merasa angin dari raksasa berderap ke depan, Yi Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Hutan belantara yang luas, kini aku datang." Ini adalah pertama kalinya Yi Yun melangkah keluar dari klan suku Lian dan memasuki hutan belantara yang luas. Dia akan belajar seperti apa alam liar yang luas di luar perlindungan klan suku Lian. Raksasa cepat itu meninggalkan jejak kaki yang sangat besar di setiap langkah dan dapat melakukan perjalanan beberapa ribu kilometer setiap hari. Mereka merasakan getaran hebat saat duduk di punggung raksasa itu, jadi tanpa kekuatan tertentu, itu tak tertahankan. Tulang seseorang bisa patah hanya dengan didudukkan selama sehari. Bahkan anggota kamp prajurit persiapan pun merasa sulit untuk bertahan. Adapun Yi Yun, dia berdiri di atas raksasa itu, memegang kendali, dan menikmati pemandangan. Saat raksasa itu berlari keluar dari area perlindungan klan suku Lian, Yi Yun akhirnya bisa melihat hutan belantara yang sangat luas. Cloud Wilderness sangat luas, tanpa jejak manusia. Ada hutan di mana-mana dan pemandangannya tampak primitif. Sebenarnya, Yi Yun tidak tahu kalau itu disebut hutan. Hutan-hutan ini berbeda dari hutan primal di bumi. Hutan primal di bumi panas dan lembab, dan lantai hutan ditutupi dengan daun dan ranting mati. Hutannya lebat, dan di bawah pepohonan ada semak belukar. Hutan seperti itu akan sangat sulit untuk dilalui seseorang, apalagi raksasa besar. Tapi di hutan belantara yang luas, pepohonan berjauhan satu sama lain, memungkinkan raksasa itu berlari melalui hutan dengan kecepatan penuh. Pohon-pohon itu sangat tinggi, mencapai 100 meter, atau bahkan ratusan meter, sampai melebihi awan. Dan pohon seperti itu tumbuh di tanah yang sangat tandus. Di mana-mana di padang gurun yang luas ada bebatuan, bukit, dan gurun. Bahkan ada pohon yang berakar pada batu besi hitam. Sebuah batu besar menumbuhkan pohon dewa yang menjulang ratusan meter adalah pemandangan yang luar biasa. Tetapi ini bukanlah pemandangan yang langka karena ini ditemukan di mana-mana. Ada sedikit tanah di padang gurun yang luas dan permukaannya dipenuhi bebatuan. 90% pohon tidak punya pilihan selain tumbuh di bebatuan ini. Bebatuan ini kasar di sekelilingnya, dan ada tebing curam di mana-mana, bahkan monyet pun sulit memanjatnya. Puncak gunung, puncak terisolasi yang menonjol atau pegunungan yang tingginya ribuan meter, dianggap pendek. Sangat umum untuk melihat gunung setinggi 10.000 meter yang memiliki puncak tertutup salju yang tidak pernah meleleh selama ribuan tahun, membuatnya sekuat baja. Di antara puncak gunung, itu penuh dengan tebing tinggi yang memiliki ngarai tak berdasar. Ini adalah padang gurun yang luas yang menyembunyikan binatang buas yang menakutkan yang bisa menelan seorang kultivator dalam satu tegukan. Bahkan tanpa mereka atau binatang buas, kultivator tipikal manapun tidak akan bisa melintasi hutan belantara yang luas karena jalannya terlalu sulit untuk diambil. Memanjat tebing, melompati jurang dan menghadapi badai salju, longsoran salju, dan gua es yang tak terlihat di pegunungan tinggi. Bahkan seorang Purple Blood akan kesulitan untuk melewati tanah ini. Raksasa Jin Long Wei sangat besar. Mereka dapat dengan mudah berlari di jalan setapak yang tidak rata seolah-olah itu adalah dataran. Raksasa itu mengikuti jalur jurang, yang merupakan jalur yang digunakan untuk melakukan perjalanan antara klan suku Tao dan klan suku Lian. Di tengah perjalanan, raksasa itu melewati dua gunung besar, dan Yi Yun akhirnya melihat klan suku Tao yang begitu banyak didengarnya. Bangunan itu berbaris seperti sisik ikan. Jalanan dipenuhi orang dan dipenuhi dengan toko yang ramai. Di tengah marga suku Tao, berdiri sebuah gedung tinggi dan menara. Dalam klan suku Tao, mereka yang bisa tinggal di menara semuanya adalah Purple Blood, karena mereka adalah pelindung suku.
Kamu akan tinggal di sini. Klan suku Tao telah menyiapkan akomodasi untuk peserta dari suku kecil. Di sekitar klan suku Tao ada puluhan suku kecil. 10 orang datang dari masing-masing suku, sedangkan untuk klan suku Tao, calon muda mereka yang menjanjikan jumlahnya lebih banyak dari semua peserta suku kecil yang disatukan. Ada lebih dari 1.000 orang yang mengikuti seleksi. Akomodasi yang disiapkan untuk para peserta dibagi menjadi 3 area besar. Jelas terlihat bahwa kualitas konstruksi sangat berbeda di antara ketiga area tersebut. Area pertama terdiri dari bangunan kecil individu. Setiap bangunan kecil dibangun dengan indah. Itu mirip villa-villa dari kehidupan Yi Yun sebelumnya. Area kedua terdiri dari deretan rumah besar yang rapi. Meskipun tidak semewah bangunan kecil, namun tetap dibuat dari batu bata dan terlihat sangat nyaman. Lalu ada area ketiga yang terdiri dari gubuk kayu seadanya. Pondok kayunya goyah dan perabotannya sederhana. Hanya ada 1 meja dan 4 tempat tidur di setiap gubuk. Dengan 4 kamar, itu mirip asrama perguruan tinggi dari kehidupan masa lalu Yi Yun. Area pertama disiapkan untuk keturunan klan suku Tao, di mana mereka masing-masing dapat menikmati sebuah bangunan kecil. Area kedua disiapkan untuk para pemimpin klan suku kecil seperti Lian Chengyu. Setiap orang tinggal di salah satu rumah beratap genteng yang luas itu. Area ketiga memiliki paling banyak orang dan merupakan tempat di mana para pengikut seperti Yi Yun dan anggota kamp prajurit persiapan akan tinggal. Setiap pemimpin suku kecil akan berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan, jadi mereka akan membawa orang-orang mereka karena ada 10 tempat. Bagi yang lain, pengikut ini tidak berbeda dengan budak. Meskipun mereka juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan, perbedaan antara budak dan tuan mereka sangat besar. Bagaimana mereka bisa tinggal di tempat yang sama? Di dunia yang berbeda ini, ada konsep hierarki yang kaku, yang mirip dengan Tiongkok kuno. Ketika Yi Yun datang ke kediamannya sendiri, dia melihat 3 teman sekamarnya yang lain. Mereka berusia sekitar 14 tahun, tidak jauh lebih tua darinya. Mereka juga memakai baju linen tapi baju itu terlihat baru. Mereka pasti sudah menyiapkan baju baru untuk pemilihan kerajaan. Di padang gurun yang luas, ada banyak orang yang menderita. Saatnya untuk keluar dan melihat bagaimana orang-orang jenius di alam liar yang luas itu. Dengan pemikiran ini, Yi Yun meninggalkan gubuk kayu. Klan suku Tao besar. Daerah ini awalnya digunakan untuk berkumpulnya suku. Untuk pemilihan kerajaan Tai'ah Ilahi, ini bukanlah pertandingan arena yang sederhana karena para penguji akan menyiapkan segala macam rintangan untuk menguji para peserta dalam berbagai aspek. Adapun topik spesifiknya, masih belum diketahui. Di depan area pemukiman, Yi Yun melihat wajah yang tidak asing. Lian Chengyu. Tapi Lian Chengyu bersama dengan beberapa elit muda. Mereka mengelilingi seorang pemuda yang memiliki bibir merah dan gigi berkilauan. Dia berpakaian putih dan berusia sekitar 14 tahun. Dia berkulit putih dan tampak seperti perempuan. Dia sangat tampan. Lian Chengyu, yang selalu sombong, menunjukkan senyum rendah hati di wajahnya. Dia berdiri bersama dengan tuan muda dari suku lain, membahas pemilihan kerajaan. Lian Chengyu, orang-orang yang kamu sebutkan bahkan tidak layak disebut. Anak berusia 14 tahun itu sangat sombong saat dia berkata, pilihan kerajaan ini memiliki sekitar 1.000 peserta, tetapi pada kenyataannya, sekitar 90% dari mereka adalah pengikut atau budak yang ditarik ke sini untuk mengisi tempat. Menghapus budak ini, ada berapa banyak yang tersisa? Jika kamu ingin menghitung dengan benar, tidak lebih dari 100 orang. 100 orang ini hanya akan tampak kuat bagi rakyat jelata. Tetapi bagiku, bahkan pewaris suku kecil yang dikultivasikan secara khusus bukanlah apa-apa. Adapun kamu hampir tidak berhasil. Pemilihan ini sebenarnya tidak ada gunanya. Anak yang mengucapkan kata-kata itu benar-benar sombong. Yi Yun terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Siapa orang itu? Orang itu bahkan mengucapkan kata-kata sombong itu dengan keras, membuatnya didengar oleh orang-orang di sekitar.
Banyak dari mereka juga termasuk dalam kutukannya. Orang-orang ini seperti yang dijelaskan oleh anak-anak itu adalah budak atau unggas. Sialan, siapa anak itu? Seorang pria bertubuh besar tidak bisa lagi menahannya dan hendak bergegas ke pemuda berbaju putih untuk memukulinya, tetapi dia dihentikan oleh orang-orang di sekitarnya. Apakah kamu ingin kehilangan nyawamu? Dia adalah tuan muda ketiga dari klan suku Tao, Tao Yun Xiao.